Aduh, Mas, sabar dulu dong. Saya kan lagi masak. Mas, ya udah, kita pindah. Jangan di sini. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu menonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Erna, seorang wanita yang kini menginjak kepala 4, sudah lama berhenti memikirkan hal-hal romantis. 3 tahun lalu, suaminya pergi tanpa kabar, meninggalkan Erna dengan 2 orang anak yang masih sekolah dan yang paling mendesak setumpuk hutang. Bagi Erna, hidup bukan lagi soal cinta, melainkan soal kebutuhan primer, tagihan sekolah, dapur yang harus mengepul, dan cicilan yang jatuh tempo. Setelah berbagai upaya kerja serabutan tidak memberikan hasil yang memadai, Erna menghadapi kenyataan pahit. Ia membutuhkan uang tunai cepat, dan yang terpenting, pekerjaan yang memungkinkan ia tetap mengurus anak-anaknya di pagi hari. Keputusan untuk menjadi pemandu lagu di sebuah tempat karaoke bukanlah hasil dari sebuah keinginan, melainkan sebuah kalkulasi logis dan menyakitkan. Ia tahu betul resiko sosial yang mengintai. Di mata masyarakat komplek, pekerjaan ini adalah aib, sebuah stigma yang bisa menghancurkan reputasinya sebagai ibu tunggal yang berjuang. Oleh karena itu, Erna membangun 2 identitas yang terpisah dan ketat. Di siang hari, ia adalah Ibu Erna, janda yang rajin, ibu yang sibuk mengurus rumah tangga dan sekolah anak. Di malam hari, setelah anak-anaknya tertidur lelap, ia berubah menjadi Erna sang pemandu lagu. Transformasi ini sederhana, namun esensial, bukan untuk menarik perhatian, tetapi semata-mata untuk profesionalitas demi saweran. Saweran baginya adalah target kerja, bukan hadiah. Setiap ia melangkah masuk ke tempat kerja, ia harus meninggalkan rasa malu dan pikiran tentang anak-anaknya sejenak. Fokusnya adalah melayani tamu dengan baik, menjaga suasana tetap hidup agar tamu tersebut merasa nyaman dan tidak sungkan memberikan tambahan uang. Ini adalah pertaruhan martabat melawan masa depan anak. Erna yakin masa depan anak-anaknya jauh lebih penting daripada gunjingan tetangga. Selama ini, prinsip Erna tebuh. Tempat ini adalah kantornya, para tamu adalah kliennya. Tidak ada yang lebih dari itu. Ia harus profesional, tapi juga menjaga jarak agar tidak ada yang mengenali sosok Erna yang sesungguhnya. Erna menjadi sangat ahli dalam menjaga kerahasiaan. Ia selalu berjalan cepat di lingkungan rumah, minim interaksi sosial, dan menghindari segala bentuk gosip. Ia tahu, satu kesalahan, satu tetangga yang melihatnya masuk atau keluar dari tempat karaoke, semuanya akan hancur. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Erna merapikan penampilannya. Panggilan datang untuk ruangan VIP 03. Itu berarti tamu yang menjanjikan dan saweran yang lebih besar. Ia mengetuk pintu, menarik nafas, dan mengucapkan sapaan rutinnya. Saat ia masuk, matanya hanya terfokus pada meja untuk meletakkan tasnya. Namun ketika ia mengangkat pandangan untuk menyapa, dunia Erna seolah berhenti berputar. Di hadapannya, di dalam ruangan remang-remang itu, duduklah seorang pria yang sangat dikenalnya. Bukan hanya kenal, tetapi tinggal hanya beberapa rumah darinya. Wahyu, duda muda yang pendiam dari kompleks sebelah. Dalam hitungan detik, seluruh skenario terburuk yang selama ini ia hindari menjadi kenyataan. Tameng rahasia yang ia bangun 3 tahun hancur berkeping-keping. Erna merasakan darahnya mendingin. Ia tidak takut pada Wahyu sebagai tamu, tetapi ia takut pada Wahyu sebagai tetangga. Wahyu adalah kunci yang bisa membuka aibnya di hadapan seluruh komplek. Wahyu sendiri terlihat sama terkejutnya. Wajahnya yang biasanya tenang, kini terlihat canggung dan serba salah. Keheningan yang terjadi terasa mematikan, hanya dipecah oleh suara musik yang sayup-sayup dari ruangan sebelah. Erna, dengan suara yang dipaksakan berbisik dan tegang, langsung memotong keheningan itu. "Wahyu, tolong," ucapnya sambil menatap Wahyu dengan mata memohon. "Saya mohon sekali, saya harap kamu tidak pernah menceritakan ini pada siapapun, demi anak-anak saya." Erna tidak menjelaskan. Ia tidak perlu menjelaskan. Mereka berdua sama-sama mengerti konsekuensinya. Di tempat itu, Erna adalah pekerja. Di komplek, ia adalah ibu Erna yang sedang berjuang.
Dan rahasia ini, jika terbongkar, akan menjadi bencana. Keheningan di ruangan VIP 03 itu lebih memekakan telinga daripada musik keras apapun. Bagi Erna, itu adalah detik-detik yang menentukan. Rahasianya yang ia jaga ketat selama bertahun-tahun, kini tergantung pada itikat baik seorang duda muda, tetangganya sendiri, Wahyu. Wahyu yang duduk di sofa dengan segelas minuman di depannya tampak sama terkejutnya. Wajahnya menunjukkan campuran rasa bersalah karena ketahuan berada di tempat seperti itu, dan rasa canggung karena melihat Erna dalam peran yang sama sekali berbeda. Ia bukanlah Erna yang biasanya berpapasan dengannya saat mengantar anak sekolah. Ini adalah Erna yang dihiasi lampu temaram, Erna yang profesional. Erna memilih untuk tidak menunggu respon. Ia harus mengambil kendali atas situasi yang mengancam ini. Permohonannya di akhir bagian 1, "Saya mohon sekali, saya harap kamu tidak pernah menceritakan ini pada siapapun, demi anak-anak saya." Adalah proklamasi, bukan pertanyaan. Wahyu menghela napas panjang, meletakkan gelasnya. Ia menatap Erna bukan sebagai pemandu lagu yang harus dilayani, tetapi sebagai tetangga yang ia hormati perjuangannya. "Erna," kata Wahyu, suaranya pelan dan serius. "Saya mengerti. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Saya janji." "Bukan hanya janji, Wahyu. Ini menyangkut hidup saya, reputasi saya di komplek. Kalau ini bocor, anak-anak saya, mereka yang akan menanggung akibatnya." Erna tidak melebih-lebihkan. Ia benar-benar memaksudkannya. "Saya bukan orang seperti itu, Erna. Saya tahu kamu di sini pasti karena terpaksa. Sama seperti saya datang ke tempat ini karena alasan saya sendiri. Rahasia ini aman bersama saya. Anggap saja kita tidak pernah bertemu di sini." Ketulusan dan nada suara Wahyu memberikan sedikit kelegaan pada Erna. Ada rasa ketenangan yang jujur dalam tatapan mata Wahyu. Ia tidak terlihat seperti pria yang akan memanfaatkan situasi ini. Ia terlihat seperti seseorang yang kesepian yang baru saja berbagi rahasia dengan orang yang tak terduga. Erna mengambil jeda, memikirkan langkah selanjutnya. Etika kerjanya menuntutnya untuk melanjutkan, tetapi naluri keibuannya menyuruhnya lari. "Kalau begitu, biar saya panggilkan pemandu lagu lain saja, Wahyu. Mungkin kamu akan lebih nyaman. Saya bisa minta tolong manajer." Wahyu menggeleng pelan. "Tidak perlu, Erna. Sudah terlanjur. Lagi pula, kamu sudah di sini. Kalau kamu tiba-tiba pergi, justru akan memancing pertanyaan dari orang lain. Kita lanjutkan saja. Bersikaplah seperti biasa, profesional, seperti yang kamu lakukan pada tamu lainnya." Wahyu secara tidak langsung meminta Erna untuk kembali mengenakan topeng profesionalnya. Erna menghargai keputusan Wahyu. Mereka berdua sama-sama ingin menyelesaikan malam ini tanpa keributan dan tanpa ada kecurigaan. Mereka pun memulai sesi karaoke mereka. Awalnya suasana terasa sangat kaku. Erna menyanyikan lagu-lagu hits dengan senyum yang dipaksakan. Wahyu bernyanyi seadanya. Pandangannya lebih sering bertemu dengan pandangan Erna, seolah-olah berusaha membaca pikiran wanita itu. Kehadiran Wahyu membuat Erna gugup. Ia tidak bisa sepenuhnya fokus pada pekerjaannya karena ancaman rahasia yang ia bagi dengan pria ini. Namun, perlahan-lahan suasana mulai mencair. Setelah beberapa lagu dan sedikit basa-basi tentang kesulitan hidup, ketegangan rahasia mulai bergeser menjadi sebuah keakraban yang aneh. Mereka berdua, janda dan duda dari komplek yang sama, sama-sama orang dewasa yang menanggung beban hidup. Erna menyadari, di balik rasa canggung itu, Wahyu bukan hanya sekedar tetangga. Ia adalah pria yang baru saja menunjukkan empati dan memegang teguh janji. Ketulusan Wahyu meruntuhkan sebagian kecil dinding pertahanan Erna. Di ruangan itu, mereka bukan lagi pemandu lagu dan tamu, melainkan dua orang dewasa yang berbagi beban, meski dalam peran yang tersembunyi. Erna mulai merasa bahwa mungkin pertemuan yang ia anggap bencana ini justru menjadi awal dari sesuatu yang tak terduga. Akhirnya sesi karaoke selesai. Ada rasa lega namun juga harapan yang samar. Erna berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik,
Wahyu juga tampak terhibur, meski ada rahasia besar yang tersembunyi di antara mereka. Namun, saat Erna bersiap meninggalkan ruangan, Wahyu menahannya. Gerakan Wahyu sederhana, tidak menyentuh, hanya lewat pandangan mata yang kini terlihat jauh lebih santai dan akrab, bukan lagi canggung seperti di awal. "Erna, sebentar," kata Wahyu. "Saya tahu ini mungkin terdengar tidak pantas, tapi saya ingin mengajak kamu makan malam. Bukan bagian dari pekerjaan. Anggap saja sebagai tanda terima kasih karena kamu sudah sangat profesional dan juga karena sudah memegang rahasia saya malam ini." Erna terdiam. Makan malam? Itu berarti membawa hubungan yang seharusnya berhenti di pintu karaoke ini ke dunia nyata. Dunia yang penuh risiko jika ada tetangga melihat. "Wahyu, saya rasa tidak usah. Kamu sudah membayar jasa saya malam ini. Dan janji kita sudah jelas. Kita jangan mempersulit keadaan." Wahyu tersenyum tipis. "Saya tahu risikonya, Erna. Saya tahu status kita. Tapi justru karena rahasia yang kita bagi ini, rasanya canggung kalau kita hanya kembali bertemu di komplek dan pura-pura tidak kenal. Setidaknya, mari kita bicara santai sebentar, di tempat yang sepi. Saya traktir." Erna menimbang-nimbang. Ada sesuatu dalam ketegasan Wahyu yang berbeda dari tamu-tamu lainnya. Ada kejujuran yang menenangkan. Lagi pula dia adalah tetangganya. Mereka berdua sama-sama orang dewasa yang menanggung beban hidup. Akhirnya Erna mengangguk. "Baik, tapi kita harus sangat berhati-hati. Kalau sampai ada yang lihat, kamu tahu sendiri konsekuensinya." Mereka pun meninggalkan tempat karaoke itu. Untuk menjaga rahasia, mereka tidak langsung beranjak bersama. Wahyu menunggu di mobilnya, sementara Erna menyempatkan diri berganti pakaian di toilet karyawan agar penampilannya tidak terlalu mencolok. Makan malam berlangsung di sebuah warung makan sederhana yang buka hingga larut malam, jauh dari komplek perumahan mereka. Di sana, tanpa musik keras dan cahaya temaram, mereka benar-benar berbicara sebagai Wahyu dan Erna. Obrolan mengalir, dari yang awalnya sekedar basa-basi, hingga akhirnya menyentuh soal rumah dan komplek. Obrolan yang seharusnya biasa namun terasa luar biasa karena mereka baru saja berbagi rahasia besar di ruangan lain. Setelah makan malam selesai, Wahyu menawarkan untuk mengantar Erna pulang. Mereka memutuskan untuk berpisah beberapa blok sebelum komplek, memastikan tidak ada mata tetangga yang melihat mereka berdua dalam satu mobil. Namun, ketika Erna turun, Wahyu menghentikan mobilnya sekali lagi. "Erna?" Panggil Wahyu, pelan. "Boleh saya mampir sebentar? Saya ingin minum air putih. Saya janji hanya sebentar. Kita masuk lewat pintu belakang." Erna terkejut dengan keberanian Wahyu, namun ia mengangguk. Bagaimanapun, mereka berdua sama-sama janda dan duda, dan rasa kesepian itu ternyata sama-sama nyata. Di ruang tamu Erna yang kecil dan sederhana di bawah penerangan lampu yang redup agar tidak menarik perhatian, suasana menjadi lebih personal. Ini adalah pertama kalinya Wahyu melihat Erna yang sesungguhnya, tanpa makeup tebal dan tanpa senyum profesional. Ia melihat seorang ibu yang lelah. Erna pun merasa sudah terlanjur basah, memutuskan untuk membuka diri. Ia mulai bercerita tentang kehidupannya yang keras. "Kamu lihat sendiri, Wahyu. Ini hidup saya. Hutang-hutang mantan suami yang harus saya bayar, biaya sekolah anak yang tidak bisa menunggu. Saya tidak punya pilihan. Pekerjaan itu satu-satunya cara cepat saya bisa memastikan anak saya tetap bisa sekolah. Saya tidak mau mereka putus sekolah hanya karena saya gengsi." Erna berbicara dengan suara pelan namun penuh getaran. Wahyu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menghakimi, justru menunjukkan empati yang dalam. "Saya mengerti, Erna. Kamu wanita yang kuat. Melakukan pekerjaan yang kamu tidak suka hanya demi anak, itu butuh keberanian besar." Kemudian giliran Wahyu yang berbagi. Ia bercerita tentang bagaimana kesuksesan finansial dan rumah besar yang ia miliki terasa hampa tanpa kehadiran seseorang. Ia adalah duda sukses yang kesepian, yang mencari pelarian ke tempat karaoke.
Dalam keheningan malam itu, di antara dua orang yang berstatus janda dan duda, rahasia profesi Erne dan kesepian Wahyu, mereka menemukan jembatan. Mereka bukan lagi pemandu lagu dan tamu, melainkan dua jiwa yang saling memahami dilema hidup masing-masing. Pertemuan di ruangan karaoke ternyata membawa mereka pada sebuah percakapan tulus, membangun fondasi rahasia yang lebih kuat daripada sekedar janji untuk tidak mengadu ke tetangga. Setiap pagi, Erna datang bukan untuk sekadar bekerja, melainkan untuk mengisi kekosongan batinnya dan kekosongan rumah Wahyu. Ia menyiapkan sarapan dengan sepenuh hati, bukan hanya memasak, tapi memilihkan menu kesukaan Wahyu, menyajikannya di meja makan, dan memastikan Wahyu tidak sarapan sendirian. Suatu pagi, Wahyu melihat Erna sedang melamun sebentar di dapur setelah selesai mencuci piring. "Kenapa, Erna?" tanya Wahyu lembut. "Tidak apa-apa, Wahyu. Hanya berpikir. Saya merasa aneh. Di sini saya membersihkan, mencuci, memasak. Semua yang saya lakukan ini yang paling mendekati hidup normal yang saya inginkan. Rasanya seperti saya sedang membangun rumah saya sendiri," kata Erna sambil tersenyum sendu. Wahyu mendekat, menuangkan kopi ke cangkir Erna. "Kamu memang sedang membangun rumah di sini, Erna. Bukan rumah fisik, tapi perasaan rumah. Kamu bukan ART saya. Kamu adalah orang yang membuat saya ingin segera pulang setelah bekerja." Pengakuan Wahyu itu adalah bumbu romantis mereka. Itu bukan janji pernikahan, tapi pengakuan akan kebutuhan emosional. Perhatian Wahyu juga tidak hanya diungkapkan lewat kata-kata. Ia melihat Erna bukan hanya sebagai wanita yang bisa memberinya kenyamanan, tapi sebagai individu yang layak mendapatkan istirahat. Seringkali, setelah pekerjaan rumah selesai, Wahyu akan meminta Erna duduk. Mereka menghabiskan waktu bersama di ruang keluarga. Hanya sekadar mengobrol tentang film, berita komplek, atau impian Erna tentang sekolah anak-anak. Momen-momen ini adalah intip tulus ke dalam kehidupan masing-masing. Kehangatan ini perlahan-lahan menggantikan kekosongan yang selama ini mereka rasakan. Bagi Erna, rutinitas ini adalah oasis, tempat ia bisa melepas status pemandu lagu dan menjadi pasangan dalam konteks yang paling sederhana. Bagi Wahyu, ia akhirnya memiliki seseorang untuk berbagi hidup, bukan sekadar pelayan yang dibayar. Kebaikan Erna yang tanpa pamrih, memasak sarapan terbaik, melipat kemeja dengan rapi, adalah bentuk cinta yang matang. Hubungan yang dibangun di atas dasar kepercayaan rahasia, kini bersemi menjadi ketergantungan emosional. Erna mulai merasa berat jika harus berpisah. Dan Wahyu mulai merasa gelisah jika Erna tidak datang. Namun di tengah keindahan rahasia itu, muncul keraguan dari Erna. Perbedaan latar belakang dan profesi malamnya tidak bisa ia lupakan begitu saja. Erna adalah wanita realistis yang tahu betul stigma sosial. Suatu malam, ketika mereka duduk di teras belakang rumah Wahyu yang sepi, menikmati sisa kopi sore, Erna memberanikan diri. Momen ini menjadi krusial, karena ia menantang Wahyu untuk menghadapi kenyataan statusnya. Erna menatap Wahyu lurus-lurus. "Wahyu, saya harus tanya. Kamu tidak malu? Menjalin hubungan, bahkan yang tersembunyi seperti ini, dengan seorang pemandu lagu? Seorang wanita yang kerjanya melayani tamu di karaoke?" Pertanyaan itu menusuk langsung ke inti rahasia mereka. Erna ingin tahu, apakah cinta Wahyu sejati atau hanya pelarian. Ia ingin mendengar kebenaran di luar janji yang terucap di ruangan karaoke. Wahyu menghela nafas. Ia memahami beban pertanyaan itu. Jawabannya akan menentukan arah hubungan mereka. Wahyu meraih tangan Erna, perlahan di bawah meja. Wahyu mengencangkan genggamannya. Ia memandang mata Erna, tatapan yang kini bukan lagi tatapan tetangga,
tamu atau majikan, melainkan tatapan pria yang telah menemukan sosok yang lama ia cari. Wahyu menghela napas. "Erna, dengarkan saya baik-baik. Saya sudah menghabiskan banyak waktu di ruangan yang terang benderang di mana orang-orang menilai saya dari rekening bank atau luas rumah saya. Saya juga sudah menghabiskan waktu di ruangan temaram, seperti karaoke, di mana saya menilai kamu dari betapa profesionalnya kamu menghibur saya." Ia berhenti sejenak, membuat Erna semakin tegang. "Tapi itu dulu. Sekarang, saya melihat kamu setiap pagi. Saya melihat tangan kamu yang cekatan menyiapkan sarapan untuk saya. Saya melihat kejujuran di mata kamu saat kamu cerita soal hutang dan sekolah anak-anak kamu. Saya melihat ketegasan kamu saat kamu memutuskan harus kembali bekerja malam demi mereka." Wahyu meremas tangan Erna, menyalurkan semua ketulusannya. "Kamu tanya, apakah saya malu?" Saya jawab, "Tidak, saya tidak malu sedikit pun." Pengakuan itu terasa seperti beban bertahun-tahun yang terlepas dari bahu Erna. Namun, Wahyu belum selesai. Ia ingin Erna mengerti perbedaan mendasar antara profesi dan pribadi. Profesi kamu di malam hari adalah pekerjaan kamu. Itu adalah seragam perang kamu untuk menafkahi anak. Itu adalah pilihan praktis, bukan refleksi dari diri kamu yang sebenarnya. Tapi di sini, di pagi hari, kamu adalah Erna. Kamu adalah wanita kuat, wanita mandiri, yang hatinya hangat dan tulus. Kamu adalah pribadi yang saya cintai. Saya tidak peduli apa pekerjaan kamu, karena yang saya butuhkan adalah hati kamu." Air mata Erna mulai menetes. Itu bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan kebahagiaan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada seseorang yang melihat perjuangannya, memvalidasi keputusannya, dan menerima dirinya seutuhnya tanpa embel-embel status atau stigma. Momen itu menjadi penegasan yang menghapus segala keraguan. Stigma sosial yang selama ini menjadi tembok penghalang di hati Erna hancur oleh ketulusan Wahyu. Cinta ini tentang menemukan kebenaran emosional di tengah kepalsuan hidup. Mereka berdua, janda dan duda, dengan rahasia masing-masing, sepakat untuk melanjutkan hubungan ini dalam diam. Mereka tahu, dunia luar tidak akan pernah mengerti. Tetangga hanya melihat drama dari luar, bukan perjuangan dari dalam. Hubungan mereka harus tetap menjadi rahasia, bukan karena malu, tapi karena mereka ingin menjaga kebahagiaan dan ketenangan yang baru mereka temukan jauh dari penilaian publik. "Terima kasih Wahyu," bisik Erna. "Terima kasih sudah melihat saya. Saya janji saya akan jaga kepercayaan ini, dan kita akan jaga rahasia ini. Kita harus menjaganya bersama Erna. Sempurnakan alibi ART kamu. Kita akan menikmati kebersamaan ini, diam-diam, tanpa perlu persetujuan dari siapapun. Kita berhak bahagia, dan kita akan mencarinya di tempat yang paling tersembunyi, yaitu di antara kita berdua." Keputusan telah bulat. Ruangan karaoke telah menjadi saksi rahasia yang memalukan, tetapi rumah Wahyu telah menjadi saksi rahasia yang indah. Erna yang tadinya hanya mencari uang, kini menemukan harta yang tak ternilai, yaitu penerimaan dan cinta tulus. Setelah malam pengakuan itu, ada ketenangan yang menetap di antara Erna dan Wahyu. Janji rahasia yang tadinya terasa seperti beban, kini berubah menjadi ikatan suci yang hanya mereka berdua yang pahami. Bagi Wahyu, hubungannya dengan Erna bukanlah tentang hubungan yang mendebarkan, melainkan tentang penemuan kembali makna rumah. Wahyu adalah pria yang terbiasa dengan kesuksesan. Namun kesuksesan itu memberinya dinding tinggi yang memisahkan dari kehangatan emosional. Ia mencari pelarian di tempat hiburan, berharap menemukan sedikit kegembiraan yang instan. Namun, yang ia temukan adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Seorang wanita yang mengajarkannya bahwa cinta sejati tidak perlu disajikan dengan kemewahan, tetapi dengan ketulusan yang murni. Wahyu sering merenungkan betapa ironisnya hidup. Ia tidak jatuh cinta pada Erna yang berdandan profesional dan melayani tamu di karaoke, tetapi pada Erna yang berkeringat saat membersihkan rumahnya, Erna yang mengeluh pelan soal kenaikan harga seragam sekolah, dan Erna yang tersenyum lega saat ia berhasil melipat bajunya dengan rapi.
Erna dalam balutan alibi ART adalah pribadi yang membuat Wahyu merasa dibutuhkan, dihargai, dan dicintai tanpa filter. Ia sadar, stigma sosial tentang pemandu lagu tidak berarti apa-apa dibandingkan martabat yang Erna tunjukkan dalam perjuangan sehari-hari. Suatu siang, saat Erna hendak pulang, Wahyu menahannya sebentar di depan pintu. "Terima kasih untuk hari ini, Erna. Bukan hanya untuk sarapan, tapi untuk energi yang kamu bawa ke rumah ini." Erna tersenyum. "Saya hanya melakukan tugas saya, Wahyu." "Tidak, kamu melakukan lebih dari itu," balas Wahyu memegang bahu Erna. "Kamu membuat rumah ini berhenti terasa seperti museum yang indah tapi dingin. Kamu membuatnya terasa seperti rumah yang hidup." "Itu adalah tugas yang paling saya senangi," bisik Erna. Maka rutinitas mereka terus berjalan. Pagi hari adalah waktu milik Wahyu dan Erna, tempat mereka mengisi ulang tenaga dan jiwa satu sama lain. Malam hari adalah waktu Erna untuk bekerja demi anak-anaknya. Dua dunia yang berbeda dihubungkan oleh sebuah janji yang kuat. Kisah mereka adalah pelajaran tentang kepercayaan. Mereka adalah pasangan yang pondasinya dibangun bukan oleh janji suci di hadapan publik, melainkan oleh rahasia yang dijaga ketat. Rasa takut Wahyu akan kesepian, dan rasa takut Erna akan aib, keduanya melebur menjadi satu kekuatan, komitmen untuk melindungi kebahagiaan satu sama lain dari dunia luar yang penuh penghakiman. Mereka sepakat bahwa kebahagiaan mereka adalah urusan mereka, bukan urusan komplek, bukan urusan tetangga. Beberapa minggu kemudian, Wahyu bertanya pada Erna saat mereka bersantai di teras. "Apa yang kamu rasakan tentang ruangan karaoke itu, Erna? Tempat di mana kita bertemu pertama kali." Erna menatap Wahyu. "Ruangan itu adalah tempat yang pahit. Tempat saya menjual waktu saya, menggadaikan martabat saya demi anak-anak. Tapi sekarang saya melihatnya berbeda." "Berbeda bagaimana?" "Itu adalah gerbang. Gerbang yang harus saya lewati untuk bertemu dengan kamu. Kalau bukan karena ruangan temaram itu, kita akan tetap menjadi tetangga asing yang hanya saling menyapa basi-basi. Ruangan karaoke itu adalah metafora. Ia adalah permulaan dari cinta kita. Dan ironisnya, ia adalah saksi awal dari cinta kita yang paling tulus." Wahyu mengangguk. Erna benar. Ruangan karaoke yang penuh kepalsuan itu adalah awal dari kisah paling jujur dalam hidup mereka. Erna menemukan pelindung, Wahyu menemukan kehangatan. Kisah mereka adalah tentang menemukan cinta di tempat yang paling sederhana dan tidak terduga. Di antara cucian kotor dan sarapan rumahan di bawah kedok alibi yang sah di mata tetangga. Rahasia ini akan selalu mereka jaga. Ruangan karaoke akan selalu menjadi pengingat pahit tentang masa lalu. Sementara rumah Wahyu akan menjadi metafora dari hubungan mereka yang manis dan penuh harapan. Sebuah pondasi cinta yang abadi, tulus dan tersembunyi.